Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Halo sahabat berencana, bertemu lagi dengan saya Sita dalam acara Berencana Podcast, bincang seru bersama Semeton Tabanan terkait program Bangga Kencana. Baik, terima kasih kepada sahabat berencana yang sudah selalu mendukung Berencana Podcast kali ini. Dan bagi sahabat berencana yang masih belum memberikan dukungannya, silakan like, komen, dan subscribe di bawah ini. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi, kali ini kami sudah mendatangkan narasumber yang sangat memiliki dedikasi yang tinggi terhadap Kabupaten Tabanan yang terkait program Bangga Kencana. Siapa beliau yang sudah tidak asing lagi, kita sudah sering menyapa beliau dan bertemu dan berdiskusi kepada beliau. Siapa beliau? Kita berikan salam. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Gak Sita. Terima kasih Ibu sudah sangat meluangkan waktu pada kegiatan Ibu yang sangat padat. Ya, kali ini kita akan sedikit membahas terkait apa-apa saja sih program terkait Bangga Kencana. Tapi sebelumnya mohon Ibu memperkenalkan diri kembali kepada sahabat berencana yang menonton kita terkait program Bangga Kencana. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Gak Sita. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya perkenalkan kembali diri saya pada kesempatan kali ini. Saya Niwayan Mariati. Saat ini saya kebetulan sedang bertugas di Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan. Jadi terima kasih Gak Sita karena saya sudah diundang kembali. Sudah diberi kehormatan untuk berbagi pengalaman dengan sahabat atau masyarakat Tabanan, yaitu tentang Berencana Podcast. Baik, terkait dengan program dari Bangga Kencana itu mungkin di session sebelumnya sudah pernah disampaikan pada pertemuan pertama. Saya sudah menyampaikan terkait dengan quick win dari Bapak Menteri yang sudah saya sosialisasikan saat itu, saya sampaikan, dan sudah disampaikan dari bidang KB terkait dengan program dan kegiatan di bidang KB, dan juga dari bidang KS juga sudah menyampaikan terkait dengan beberapa program dan kegiatan. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya menyampaikan terkait dengan program yang ada di pengendalian penduduk di Gak Sita ya. Yaitu salah satunya kegiatan yang sangat bagus yang tentunya nanti dapat memberikan asas manfaat yang banyak, yang luar biasa khususnya kepada masyarakat Tabanan, yaitu yang terkait dengan kampung keluarga berkualitas atau yang lebih familiar dikenal dengan kampung KB. Karena sudah Ibu langsung yang memberikan informasi ya terkait apa yang nanti kita dalami bersama terkait program Kampung KB. Ya memang saya sudah dapat menghubungi beliau sebelumnya. Jadi saya setiap jalan waktu ini dapat saya jalan ke daerah Belalang, Bu Kadis. Belalang. Itu memang ada tulisan di salah satu daerah di sana, ada tulisan Kampung KB. Makanya saya langsung telepon Ibu ya. Gerbang itu ya? Iya, Kampung KB. Jadinya apa ini saya bingung nih, apa sih Kampung KB itu gitu. Makanya saya langsung kontak Bu Kadis. Ibu, kalau memang nanti topik selanjutnya kita bahas Kampung KB itu kayaknya lebih asik gitu ya, lebih enak gitu. Ya, jadi apa itu sebenarnya Kampung KB ya Bu Kadis ya?
Kampung KB itu bukan kumpulan orang-orang yang ber-KB ya? Gitu, iya, jadi kalau misalnya lihat satu kumpulan desa yang menggunakan menggunakan KB, bukan hanya itu. Iya. Jadi saya awali dulu dari Kampung KB itu adalah akronim atau singkatan. Kampung KB itu singkatan dari Kampung Keluarga Berkualitas. Gitu, Gesita. Jadi Kampung KB itu adalah salah satu strategi yang digagas oleh BKKBN Pusat, strategi nasional dalam rangka untuk memperkuat program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Gitu. Berarti Kampung KB itu bukan kampung keluarga berencana ya Ibu ya. Jadi kalau saya soalnya ngelihat Kampung KB, desa Kampung KB, jadi desa kampung keluarga berencana. Tapi Ibu tadi dijelaskan kampung keluarga berkualitas. Berarti beda nggih ininya maksud dan tujuannya seperti itu. Mungkin saya cerita sedikit terkait dengan kampung keluarga berkualitas ini ada sejarahnya Kak Sita, ada perjalanan panjangnya sehingga menjadi kampung keluarga berkualitas. Di awal dulu di tahun 2016, kalau tidak salah tanggal 14 Januari tahun 2016 oleh Presiden Indonesia saat itu telah dicanangkan di salah satu desa di Kabupaten Cirebon, yaitu beliau sudah mencanangkan tentang kampung keluarga berencana. Kampung KB dulu memang kampung keluarga berencana. Di tahun 2016 sudah dicanangkan di salah satu kabupaten, yaitu di Jawa Barat. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana ini tidak berjalan maksimal. Masih ada beberapa hal yang memang perlu disempurnakan, yang perlu dimaksimalkan, sehingga disempurnakan dengan diterbitkannya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri di tahun 2020, ya Sita. Jadi Kampung KB ini tidak hanya omon-omon, tidak hanya kata-kata saja, tetapi sudah memiliki dasar hukum. Itu berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri saat itu di tahun 2020. Jadi kampung keluarga berencana itu disempurnakan menjadi kampung keluarga berkualitas. Kemudian dilanjutkan lagi di tahun 2023 diterbitkanlah Instruksi Presiden nomor 3, Inpres nomor 3 tahun 2022. Jadi di sana dimuat tentang bagaimana seluruh kabupaten, seluruh desa mengoptimalkan tentang keluarga berkualitas ini, tentang kampung keluarga berkualitas ini. Jadi semakin kesini disempurnakan dari kampung keluarga berencana. Di tahun 2020 diterbitkan surat edaran menjadi kampung keluarga berkualitas, kemudian di tahun 2023 diterbitkan Impres nomor 3. Jadi lebih dioptimalkan lagi pelaksanaannya. Oke, berarti kalau yang kemarin itu saya jalan-jalan ke Belalang, saya melihat di desa Belalang itu ada tulisan desa Kampung KB, berarti kan khusus desa Belalang, kan begitu ya Ibu ya? Ini semua desa apa emang khusus kalau di Tabanan itu di Belalang aja seperti itu Bu? Terkait dengan di desa mana saja, itu di tahun 2017 setelah Bapak Presiden mencanangkan di Jawa Barat, kita pun di Bali termasuk di Tabanan mulai bergerak ya Sita. Di tahun 2017 itu kita memang baru memiliki 10 kampung KB, yaitu hanya 10 desa, termasuk salah satunya memang Belalang itu. Gitu. Tetapi makin ke sini di tahun 2022 hanya bertambah 2, agak merangkak memang perkembangannya. Hanya bertambah 2 kampung KB, tetapi di tahun 2023 kemarin saya gaspol kata orang. Jadi seluruh desa yang ada di Kabupaten Tabanan ini, seluruhnya yaitu 133 desa, saya bentuk menjadi kampung KB, kampung keluarga berkualitas, yaitu yang telah ditetapkan dengan SK Bapak Bupati. Gitu. Jadi tidak hanya di Belalang itu, tetapi di seluruh desa yang ada di Kabupaten Tabanan saat ini sudah menjadi kampung keluarga berkualitas. Lalu kalau memang kita bicara terkait tentang kampung KB, kampung keluarga berkualitas di seluruh desa yang ada di Kabupaten Tabanan, lalu apakah ada syarat-syarat awalnya dulu sebenarnya Ibu untuk menentukan ini desa A, ini kampung KB, ini tidak, seperti ini kah? Ini boleh menjadi kampung KB, ini tidak gitu ya? Iya, itu apakah ada Bu ya syaratnya? Baik, kampung KB itu saya sosialisasikan sedikit ya. Kampung KB itu, kegiatan kampung KB itu adalah kegiatan yang bersinergi.
kegiatan yang secara konvergen. Jadi di Kampung KB itu tidak hanya berkegiatan yang terkait dengan program Bangga Kencana, tidak, Sita, tetapi justru di sana itu ada sinergitas, ada konvergen dari seluruh lintas sektor terkait, yaitu yang nanti pada intinya berupaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga, kualitas masyarakat secara umum. Jadi seluruh OPD terkait yang memiliki kegiatan berbasis desa ikut serta di dalamnya, berkonvergen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa, itu pada intinya. Jadi kalau terkait dengan kriteria desa mana saja yang boleh menjadi desa Kampung KB, itu kalau zaman dulu ya, di tahun 2016, 2017 sampai kira-kira di tahun 2020 memang ada kriteria khusus untuk dibentuk Kampung KB. Yaitu kalau dulu kita membentuk Kampung KB itu apabila di desa tersebut termasuk kantong kemiskinan. Kemudian apabila di daerah pesisir atau apabila di desa tersebut cakupan peserta KB aktifnya itu masih rendah atau unmeted-nya masih tinggi, itu dulu kriterianya. Tetapi setelah kita lihat di Tabanan itu tidak ada desa yang masuk kantong kemiskinan, dan begitu juga dari pusat sudah tidak ada kriteria atau kategori khusus untuk membentuk Kampung KB. Justru kita diharapkan dapat mensupport, dapat mendorong seluruh desa itu ikut serta dalam kegiatan Kampung KB ini. Jadi tidak ada lagi kriteria khusus kita untuk membentuk Kampung KB itu, karena seperti kita ketahui seluruh OPD itu hampir sebagian besar, bukan seluruh sih, sebagian besar OPD itu memiliki aktivitas atau kegiatan yang memang berbasis desa. Gitu. Jadi Kampung KB ini sangat bagus nantinya sebagai wadah untuk merekam, untuk bersinergi, untuk berkolaborasi, untuk melakukan kegiatan sehingga dapat memajukan desa, dapat memberikan asas manfaat yang maksimal kepada masyarakatnya. Berarti kalau misalnya dari awal itu Kampung Keluarga Berencana, sekarang menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, jadinya kita bisa, masyarakat di luar itu bisa melihat kualitas di desa itu tuh seperti apa, bisa dipantau melalui Kampung Keluarga Berkualitas ini, begitu ya Bu Kadis ya? Iya. Itu ending kali ya, itu nanti output dari Kampung KB ini, yaitu nanti masyarakat luas, pemerintah, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, nanti dapat melihat atau dapat memiliki akses melihat apa sih program-program yang ada di desa, kemudian apa sih aktivitas-aktivitas dari OPD atau program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di desa itu dapat dilihat atau diakses melalui Kampung KB ini, yaitu melalui web Kampung KB. Ya mungkin nanti lebih diperjelas lagi ya Bu, tapi yang tadi Ibu dapat sampaikan itu bersinergi gitu ya, berkonvergensi. Itu dalam kegiatan apa, konvergensi yang seperti apa Ibu nge? Jadi ya mungkin biar masyarakat juga tahu gitu. Jadinya setiap dinas-dinas terkait itu sudah melakukan kegiatannya juga di desa, kan seperti itu. Jadi yang seperti apa yang maksud Ibu tadi berkonvergensi dan berintegrasi? Seperti yang di awal saya ceritakan bahwa Kampung KB ini adalah wadah atau tempat dari seluruh OPD yang melaksanakan kegiatannya berbasis desa itu untuk bersinergi atau untuk berkonvergen. Itu misalnya itu dari Dinas Kesehatan, kemudian ada dari Dinas PUPRKP, kemudian ada juga dari Dinas Sosial, ada Dinas Pertanian, apalagi ya ketahanan pangannya, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas UMKM, dan begitu juga dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Itu kita semua berkonvergen. Contohnya Dinas Kesehatan kita berkonvergen dalam Hargermas gitu misalnya.
dalam hal melaksanakan posyandu. Jadi melalui Kampung KB ini kita dapat berkolaborasi melaksanakan kegiatan posyandu. Posyandu itu tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan kader di desa, juga melibatkan PKK dan melibatkan kami di DPPKB. Kalau dalam hal jaminan pelayanan sosial, jaminan pelayanan kesehatan itu kita berkonvergen dengan Dinas Sosial, begitu juga terkait dengan peningkatan gizi masyarakat, kita berkonvergen dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, apalagi stunting ini kan harus dilaksanakan, harus dicegah dan diatasi itu melalui konvergensi. Jadi Kampung KB ini sangat bagus untuk mulai dari mendatanya, begitu juga penanganannya, aksi-aksinya itu dengan berkonvergen antar lintas sektor ini. Iya. Berarti ini semacam bisa dikatakan wadah begitu ya? Iya, Kampung KB itu wadah. Kami di BKKBN selaku leading sektor dari Kampung KB ini seperti merekapitulasi atas seluruh kegiatan aktivitas dari seluruh OPD yang memiliki kegiatan yang ada di desa, yang berbasis desa itu. Gitu. Nanti kita laporkan, kita upload melalui web Kampung KB itu, sehingga pemerintah pusat, pemerintah daerah, begitu juga masyarakat dapat melihat, oh ini yang dilakukan oleh OPD di desa. Gitu. Jadi kita melaporkan seluruh aktivitas itu kepada masyarakat, melaporkan kepada pemerintah. Masyarakat bisa mengakses juga, Bu? Bisa. Kampung KB ini, web Kampung KB ini sifatnya terbuka untuk umum, siapapun bisa melihat seluruh aktivitas yang ada di Kampung KB. Jadi sekali lagi bukan hanya kegiatan Bangga Kencana, termasuk juga di situ bagaimana UMKM-nya, itu yang leading sektornya oleh Dinas Koperasi dan UMKM itu berkegiatan itu seperti apa, yang dapat meningkatkan taraf hidup, dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya, yang endingnya juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di situ juga ada terlaporkan. Begitu juga dari kegiatan kita, bagaimana kita dalam hal mendampingi keluarga berisiko stunting, bagaimana kita mendampingi calon pengantin catin itu diinput juga di sana. Diinput, kita laporkan, sehingga program Semara Ratih pun ikut di sana dilaporkan, disampaikan kepada masyarakat. Berarti tidak hanya laporan itu tidak bisa hanya kita ataukah Ibu sebagai kepala dinas saja berarti yang tahu ya? Berarti tidak. Seluruh masyarakat. Jadi aktivitas itu yang dilaporkan melalui web Kampung KB itu dapat diakses, dapat dilihat oleh masyarakat secara luas. Jadi misalnya Desa Jegu ataukah Desa Belalang tadi memiliki web Kampung KB, apa sih yang sudah dilakukan dari Dinas PU, misalnya di sana sudah melakukan kegiatan perbaikan sarana prasarana air minum, dilaporkan di situ. Oh, berarti dilihat oleh masyarakat, oh ada perbaikan sarana prasarana air minum. Oh, dari KB misalnya ada pelayanan KB gratis di situ, ada sepadu KB misalnya. Begitu juga dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada pendampingan calon pengantin, ada program Semara Ratihnya itu. Gitu. Jadi masyarakat yang belum mengetahui program-program itu dapat melihat secara langsung melalui web Kampung KB. Dan juga tidak skala pentingnya melalui web Kampung KB itu masyarakat juga bisa melihat jadwal-jadwal pelayanan kita. Misalnya posyandu di Desa Belalang itu dilaksanakan tanggal kapan, jam berapa, sudah lengkap seperti itu ya Bu ya. Pemeriksaan lansia misalnya, kelas sekolah lansia, kapan jadwalnya, apakah hari Jumat di minggu kedua, di minggu ketiga, dan seterusnya itu sudah terjadwal di web Kampung KB itu, masyarakat bisa melihat. Bagus sekali ya berarti ya, jadinya mungkin orang dari pemerintah pusat ataukah masyarakat di luar Bali pun bisa ya berarti ya mengakses nih Kang ya? Bisa, seluruh komponen bisa mengakses. Berarti tidak harus turun dulu ke desa A, desa B, jadi cuma melihat Kampung KB di website aja sudah langsung bisa. Bisa melihat.
Jadi dari kami pemerintah daerah termasuk juga dari pemerintah pusat pun dapat nanti melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di masing-masing desa itu berdasarkan laporan dari web Kampung KB itu. Gitu. Apakah program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan itu sudah mengenai sasaran, sudah tepat sasaran, itu pun juga dapat dilihat dari situ. Sehingga nanti ke depan untuk perencanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan lebih tepat dan lebih baik berdasarkan dari laporan kinerja dari Kampung KB itu. Iya. Berarti sudah sangat terintegrasi ya Ibu Kadis ya. Sudah sudah semua hal ataukah kegiatan-kegiatan dari lintas sektor seperti itu sudah terekam begitu ya di website Kampung KB ya. Sekarang tinggal operatornya aja. Iya. Kalau kegiatannya saya yakin seluruh OPD yang ada di Tabanan ini sudah berlomba-lomba untuk melaksanakan kegiatan di desa. Sudah mengoptimalkan seluruh program dan kegiatannya yang ada di desa. Tinggal sekarang bagaimana operator dari Kampung KB itu untuk melaporkan, untuk menginputnya melalui web sehingga dapat direkam, dapat dilihat oleh masyarakat secara luas. Gitu. Kalau seperti Posyandu kan pasti sudah sudah dilaksanakan. Jadi itu yang diinput, itu kegiatannya gitu. Lalu manfaat yang mungkin bisa dirasakan oleh desa seperti itu, karena ini kan emang berbasis di desa itu ya terutamanya jadi apa mungkin Ibu yang bisa dirasakan manfaat ke depannya kalau memang desa itu sudah berstatus sebagai desa kampung keluarga berkualitas? Outcome ya. Outcome Kampung KB ini memiliki asas manfaat yaitu yang dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu di samping mendapatkan informasi di samping mendapatkan informasi tentang jadwal pelayanan atau jenis-jenis pelayanan yang ada di desa, karena jenis-jenis pelayanan juga bisa diupload di situ bisa disampaikan. Ini sekaligus saya mensosialisasikan bahwa Kampung KB itu ada, kemudian nyata dan memberikan asas manfaat. Jadi ada output, ada outcome yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi asas manfaat atau outcome yang dirasakan oleh masyarakat ini kita harapkan yaitu selalu meningkatnya persentase jumlah masyarakat yang terpapar. Terpapar itu artinya mendapat informasi tentang program Bangga Kencana, yaitu tentang program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga berkualitas itu. Begitu juga terpaparnya masyarakat tentang edukasi atau penyuluhan yang bersifat atau dari bidang kesehatan. Begitu juga teredukasinya masyarakat tentang bagaimana caranya untuk menghindari atau mengentaskan stunting, mencegah stunting itu kan sangat perlu. Bisa dilihat berarti ya dari website. Karena stunting itu kan selama ini dianggap hal yang mengerikan atau tabu mungkin sebagian masyarakat. Tetapi melalui web Kampung KB ini dapat dilihat bahwa anak stunting itu bukan hal yang tabu gitu. Karena pada saat kita misalnya melakukan pendampingan kepada balita atau baduta yang menderita stunting, mereka biasa-biasa aja, anak itu lincah, kelihatan normal, hanya masih kurang tinggi badan. Kan itu sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat, menyebarkan informasi bahwa stunting itu bukan hal yang mengerikan. Betul. Termasuk juga langkah-langkah kita bagaimana kiat-kiat kita untuk mencegah dan menangani stunting itu. Itu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Minimal ibu-ibu yang kemarin belum memahami apa itu stunting, kemudian belum memahami bagaimana cara mencegah, kemudian mengatasi melalui web Kampung KB ini bisa dilihat. Termasuk juga bagaimana keluarga itu harus mengakses air bersih, karena salah satu penyebab dari anak stunting itu apabila tidak tersedianya jaringan air bersih itu. Ibu, dari yang tadi sudah Ibu sampaikan, berarti memang seperti itu gambaran Kampung KB. Nah, tadi saya lupa bertanya, Ibu
menyatakan tadi di awal ada tahun 2017, 2016 Tabanan, 2017 itu sudah ada terbentuknya kampung KB. Berapa Ibu tadi bilang menyatakan 7 atau 10 10 terus lanjut 2022, lanjut 2023 Ibu gas langsung. Nah, dari semua kampung KB jadinya sekarang seluruh desa yang ada di Kabupaten Tabanan itu sudah semua berstatus desa kampung keluarga berkualitas. Jadi yang awalnya dengan yang baru itu ada perbedaan nggak sih Bu, ininya terkait baik itu kualitas, baik itu apapun itu di dalamnya itu ada perbedaan ya Bu? Oke, Gek Sita. Jadi kampung KB itu memiliki klasifikasi. Ya. Klasifikasi ya Bu ya. Memiliki kelas. Kelas. Yang pertama ada klasifikasi dasar, kemudian yang kedua ada klasifikasi berkembang, kemudian ada klasifikasi mandiri, dan terakhir berkelanjutan. Nanti kita harapkan semua kampung KB yang ada di Tabanan ini berkelanjutan. Nah, untuk saat ini laporan dari Pak Kabindalduk per bulan Oktober kemarin, kita di Tabanan untuk kategori atau klasifikasi dasar hanya tinggal 5 desa, tapi tidak saya sebutkan ya, kita sudah bina langsung. Sedangkan untuk kategori berkembang itu kita masih 33 desa, kemudian kategori mandiri sudah 20 desa, dan hebatnya lagi yang kategori berkelanjutan itu kita sudah memiliki 75 desa. 75 desa yang berkelanjutan. Ya, jadi berarti mungkin yang dari awal itu sudah berkelanjutan karena sudah lama kan Ibu ya. Itu lebih berpengalaman mereka mengelolanya, sehingga kita hanya menyempurnakan kemarin gitu. Yang lagi 5 ini yang perlu masih kita maksimalkan, kita optimalkan sehingga nanti bisa mengejar teman-teman lainnya. Oke, berarti kalau yang dasar itu seperti apa biar bisa cepat mengejar teman-teman yang lain, desa-desa yang lain itu gimana? Yang kategori dasar ya. Kalau kampung KB yang masih memiliki kategori dasar itu baik input maupun proses yang terjadi di kampung KB itu artinya belum maksimal betul, masih perlu diperbaiki, masih perlu ditingkatkan, aktivitas dan kegiatannya masih memerlukan konvergen. Jadi tidak sendiri-sendiri, tidak pisah, masih perlu dilaksanakan konvergen, kemudian perlu dilaporkan secara rutin melalui web Kampung KB itu, sehingga nanti seluruh kegiatan di input itu, di proses itu terlaporkan melalui web Kampung KB. Gitu. Itu yang masih perlu disadari oleh seluruh OPD, termasuk juga oleh desa, untuk melakukan konvergen, untuk melakukan sinergi terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa tersebut. Gitu. Walaupun sudah dilaksanakan, tetapi belum konvergensi, artinya belum melibatkan satu dengan yang lainnya, jadi masih termasuk dalam kategori dasar. Gitu. Nanti kedepannya kita harapkan kita berkoordinasi, berkolaborasi lebih maksimal lagi, kemudian kita laporkan, kita input sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas, dapat dilihat oleh pemerintah daerah maupun pusat. Gitu. Berarti agak berat sekali ya sekarang ya, bicaranya kita ya. Masih perlu memotivasi. Iya, benar-benar seluruh komponen yang terkait. Iya. Berarti memang ada banyak klasifikasi yang tadi Ibu sudah sampaikan berarti. Berarti sekarang itu bagaimana cara siasat Ibu sebagai kepala dinas KB itu untuk mendorong desa-desa terutama berarti kebetulan di bulan Oktober ini baru saja kita laksanakan rapat koordinasi kayak Sita. Jadi atas kondisi ini melalui rapat SIGA sih kemarin awalnya kita melakukan rapat evaluasi dulu berdasarkan data SIGA. Kami evaluasi internal dulu terhadap PLKB, PKB yang mewilayahi di masing-masing desa. Kemudian kami evaluasi apa yang terjadi, kenapa belum mandiri dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kami rapat internal dengan petugas lapangan kami lanjutkan juga rapat dengan OPD lintas terkait. Kami sudah koordinasikan, kami sudah sampaikan atas desa-desa yang mana yang masih perlu kita perbaiki, desa-desa yang mana yang perlu kita maksimalkan kembali. Kita sudah rapat koordinasi kemarin, termasuk juga melibatkan
perbekal. Oke. Sampun para sekdesnya kita undang kemarin untuk rapat. Oh iya. Berarti memang sudah ada tindak lanjut untuk. Sampun. Iya. Berarti diharapkan sisanya lagi berapa itu yang masih lagi 5 ya, masih dasar itu biar bisa mengejar teman-temannya ya, rekan-rekan di desa yang lain yang apalagi sudah yang ada berkelanjutan begitu ya Bu Kadis ya. Yang sudah berkelanjutan. Oke. Ya, baik Ibu. Berarti memang seperti itu programnya atau kegiatannya memang sudah ada di kampung keluarga berkualitas. Jadi mungkin manfaat utamanya apa sih Bu? Biar nanti kita di podcast kali ini sahabat berencana yang nonton podcast kita lebih paham kunci intisari ya. Iya, kunci intisari manfaat utama dari program Kampung Keluarga Berkualitas. Mungkin betul. Seperti apa ya Ibu Kadis? Baik. Saya juga sebenarnya ini, makanya saya senang sekali ada podcast ini. Jadi saya bisa mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas, khususnya masyarakat di Tabanan. Kampung KB itu tidak hanya plang yang dibaca, oh ini Kampung KB, bukan. Jadi ada manfaat yang harus dapat dirasakan oleh masyarakat itu secara langsung. Jadi Kampung KB itu memiliki berbagai manfaat, yaitu yang pertama sebagai sumber resmi, sumber informasi resmi dan terpadu. Jadi melalui web Kampung KB ini itu adalah web resmi. Jadi informasi yang disajikan pun adalah informasi yang valid dan akurat dan sifatnya terpadu karena memuat informasi dari kegiatan lintas OPD atau lintas sektor. Kemudian yang berikutnya adalah melalui Kampung KB ini mempermudah pelaporan dan pendataan. Jadi misalnya saya dari DPPKB memerlukan data terkait dengan jumlah balita, jumlah lansia yang sudah diperiksakan kesehatannya, bisa saya buka melalui web Kampung KB ini. Gitu. Jadi mempermudah pencatatan dan pelaporan. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat juga, karena apabila kita sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat setiap berkegiatan, setiap beraktivitas itu kita rekam, kita laporkan kepada mereka. Jadi mereka pun akan bangkit semangatnya untuk ikut serta. Begitu juga yang tidak kalah pentingnya, web Kampung KB ini adalah sebagai wadah atau wahana untuk mempromosikan desa itu sendiri. Misalnya salah satu desa yang ada Pokdarwisnya, kelompok desa sadar wisata itu dapat dapat mengupload kegiatannya melalui web Kampung KB ini. Jadi sekaligus dapat mempromosikan, begitu juga UMKM-nya asal rajin menginputnya bahwa misalnya di desa Jegu gitu ada kelompok UMKM yang memiliki kearifan lokal, misalnya mengolah serabut kelapa menjadi lampu strongking yang memiliki nilai jual, dapat diupload di situ. Gitu. Jadi dapat dilihat sekaligus itu merupakan wadah untuk melakukan promosi, gitu. Mempromosikan juga pelayanan-pelayanan yang memang ada di situ, termasuk pelayanan dari kami, dari KB. Kalau kami misalnya ada kegiatan momentum, kegiatan pelayanan KB gratis, bisa melalui web Kampung KB itu, sehingga masyarakat dapat melihat, oh dari Dinas KB akan melaksanakan kegiatan pelayanan KB gratis pada tanggal 1 gitu, misalnya jam 10 di Balai Serbaguna. Jadi kan dapat mempromosikan, dapat juga memberikan akses layanan secara online kepada masyarakat. Jadi lanjut ya, Kampung KB itu juga memiliki manfaat, yaitu dalam hal mendukung transparansi. Di web Kampung KB itu ada fitur bagaimana untuk mengupload jumlah anggaran yang dikelola oleh desa. Oh, ada begitu ya? Iya, jumlah itu dapat diupload di situ. Begitu juga setiap kegiatan yang membutuhkan anggaran berapa, penggunaannya untuk apa, dapat disampaikan melalui web Kampung KB itu, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Transparansi gitu ya, Bu ya? Transparansi. Di ini juga berfungsi juga atau memberi manfaat juga karena memfasilitasi konvergensi ini, memfasilitasi kolaborasi.
Kalau tidak ada Kampung KB ini, seluruh OPD melakukan kegiatan, tidak ada yang mengkoordinir, tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang merekam seluruh kegiatannya. Gitu. Kalau melalui web Kampung KB ini, kita merekam seluruh kegiatan teman-teman dari OPD lain, apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah dikerjakan, kegiatannya, sasarannya siapa, dapat kita rekam dan kita laporkan melalui web itu. Gitu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yaitu web Kampung KB ini dapat mendukung pembangunan ekonomi desa. Itu seperti apa ya, mendukung ekonomi desa, bukan desa? Membangun ekonomi desa itu seperti yang saya bilang tadi, karena melalui web Kampung KB ini kita jadikan sebagai wadah untuk melakukan promosi oleh desa. Misalnya ada Pok Darwis, di sana ada kelompok sadar wisata. Di desa itu ada potensi-potensi wisata yang sebelumnya misalnya tidak dikenal oleh banyak orang, dapat dikenal. Begitu juga UMKM-nya. UMKM misalnya ada salah satu desa yang memiliki potensi makanan yang memiliki ciri khas, misalnya sate kakul gitu misalnya, yang sedang diminati, atau yang di Wangaya Gede itu ada rumah bukan rumah makan ya, warung makan yang sifatnya sederhana, yang menyajikan sambal bongkot sama urutan itu, ya dapat dipromosikan di situ. Jadi dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kemudian dari informasi yang didapatkan oleh masyarakat dapat mengundang para wisatawan untuk berkunjung, untuk menikmati kulinernya. Jadi otomatis dari penghasilan tersebut dapat membangun ekonomi desa. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya di Jegu salah satu saya lihat itu ada orang yang mengolah serabut kelapa itu menjadi lampu strongking dan lain sebagainya, sangat indah itu, diupload di web Kampung KB. Kemudian kalau ada distributor yang berminat kan dapat datang membeli, misalnya dijual di Nusa Dua, di Kuta, atau di mana, kan otomatis income-nya masuk desa, dapat menambah penghasilan dari masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa. Berarti kalau emang benar-benar dijalankan ini website Kampung Keluarga Berkualitas itu sangat-sangat besar manfaatnya untuk masyarakat juga, bukan di sini. Karena hari gini kan semua berbasis IT semua, di samping media sosial yang memang sudah tersedia. Ini web Kampung KB ini mengkompilasi seluruh potensi yang ada, seluruh kegiatan yang ada di desa. Di situ kita dapat di situ kita dapat mempromosikan wajah desa, potensi desa. Benar. Ya, itu sebenarnya kunci utamanya bukan desa. Tujuan pemerintah seperti itu, bagaimana memaksimalkan web Kampung KB ini sebagai wadah atau sebagai wahana untuk mempromosikan potensi yang ada di desa. Cuman apakah sekarang ini karena masih ada 5 yang masih dasar seperti itu Kampung KB-nya, apa sudah benar-benar maksimal untuk mengupload ataukah menginput semua kegiatan di desa itu sudah maksimal, bukan? Saya kira belum. Itu menjadi tugas kita semua. Tidak hanya tugas dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tetapi seluruh komponen yang ada, seluruh OPD yang memiliki kegiatan yang berbasis di desa, tentunya memiliki kewajiban yang sama, yaitu setelah melaksanakan kegiatan, tolong disampaikan ke desa, dari pihak desa khususnya dari operator Kampung KB itu harus memang secara rutin untuk memasukkan data di situ, kegiatan-kegiatan. Berarti ada operator khusus? Ada operator khusus yang ada di desa untuk melakukan input seluruh kegiatan. Tetapi dari desa ini tidak akan bisa melakukan input apabila dari OPD terkait yang melaksanakan kegiatan tidak memberikan laporan. Gitu. Seperti saya misalnya dari DPPKB setelah melaksanakan pendampingan calon pengantin kegiatan Semararati, apabila saya tidak laporkan kepada PLKB, saya tidak melaporkan kepada operator desa, otomatis tidak terekam, tidak terlaporkan. Padahal PLKB kami sudah siang malam untuk mendampingi, begitu TPK, tim pendamping keluarga itu. Gitu. Jadi kedua sisi, baik dari desa selaku operator itu harus aktif untuk melakukan input dari OPD terkait apabila melaksanakan kegiatan itu, agar berkoordinasi untuk melaporkan supaya terbangun sinergitas, dapat terlaporkan melalui web,
Sehingga dari web tersebut dapat disebarkan informasi, dapat diakses oleh masyarakat secara luas tentang program, tentang pelayanan yang sudah maupun yang akan dilaksanakan. Ya, sudah paham sekarang saya apa itu ini kampung keluarga berkualitas. Jadinya kalau memang ada saya melihat atau jalan-jalan gitu ke Bali, seluruh di Bali, kabupaten dan kota di Bali ada pelang kampung KB, berarti seperti itulah programnya. Dan masyarakat pun juga sahabat berencana podcast juga kalau memang melihat ada pelang keluarga desa, keluarga kampung KB seperti itu ya. Jadinya seperti ini gambaran yang ada di desa masing-masing seperti itu. Jadi di desa itu yang sudah ada pelangnya maupun yang belum di Kabupaten Tabanan ini sudah melaksanakan kegiatan, berbagai macam kegiatan yang berbasis desa, kemudian sudah terkoordinir dan sudah terlaporkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Kepala Dinas, sudah sangat dalam, sudah sangat detail ya menjelaskan terkait Kampung KB. Jadi ya mungkin apa pesan dan kesan Ibu dan tips and trik ke depannya untuk meningkatkan kualifikasi kampung keluarga berkualitas, mungkin bisa Ibu sampaikan di sini kepada sahabat berencana podcast. Terima kasih Gesita. Mari masyarakat Tabanan secara luas, begitu juga para perbekel, perangkat desa, OPD terkait yang ada di Kabupaten Tabanan yang memiliki kegiatan, program dan kegiatan berbasis desa. Mari kita berkolaborasi, bersinergi dan berkonvergensi untuk melaksanakan kegiatan yang ada di masing-masing desa sehingga kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dapat meningkatkan kualitas keluarga dan dapat meningkatkan kualitas masyarakat di Tabanan. Ya, baik Ibu, terima kasih sudah sangat jelas yang tadi sudah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat informasi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan. Akhir kata kita tutup Ibu dengan tagline Berencana Podcast. Berencana itu keren. Om Santi 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 Om.